Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya kangen banget sama teman-teman. Sudah 1 bulan lebih aku nggak upload video karena ada kesibukan lain. Dan kali ini upload pertama kalinya ya. Dan sebenarnya video ini sudah lama tapi baru bisa edit sekarang. Semoga aja masih ada teman-teman yang tetap setia menantikan video-video aku. Dan ini aku baru panen jahe di belakang rumah, jahe merah sama jahe emprit. Jahe emprit itu yang kecil-kecil itu teman-teman. Dan setelah aku cuci dapatnya itu sekian. Alhamdulillah lumayan banyak loh. Nah saat ini teman-teman, lumayan kan, alhamdulillah. Lanjut, ini akan kami pisah-pisahkan mana jahe yang akan kami tanam kembali dan juga jahe-jahe yang kami manfaatkan sebagai bumbu dapur atau untuk minuman hangat gitu. Nah ini sudah mulai kami pisah-pisahkan teman-teman. Oh ya, seperti yang telah aku sampaikan di depan, jahe ini ada 2 jenis, jahe merah sama jahe biasa tapi yang kecil-kecil itu teman-teman. Kalau di tempat aku menamakannya jahe emprit. Rasanya itu lebih pedas atau lebih tajam dari jahe-jahe biasa yang gede-gede itu. Yang mau kami tanam kembali itu yang masih ada batangnya kayak gini teman-teman. Jadi batangnya itu kami potong, kami sisakan sekitar 5 sentinan ini ya. Dan akar-akarnya juga kami kurangi atau kami potong pendek-pendek gitu. Kemudian yang lainnya nanti mau aku bagikan ke adik-adik, bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk jamu atau sekedar minuman hangat gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah terpisah. Untuk yang sini ada batang-batangnya ini yang akan kami tanam, kemudian yang ini hanya rimpangnya aja. Adapun potongan-potongan batangnya itu tidak kami buang teman-teman. Sebagaimana biasanya semua sampah yang organik selalu kami manfaatkan untuk pembuatan kompos ya. Nah sampah-sampah ini langsung kami masukkan ke dalam bak pembuatan kompos ini. Jadi kalau teman-teman berkebun secara organik, hal yang nggak boleh terlewatkan itu adalah teman-teman harus membuat kompos sendiri ya. Sisihkan tempat di pojok kayak aku gini atau dimanapun juga yang bisa teman-teman manfaatkan untuk pembuatan kompos. Bahkan teman-teman bisa membuat kompos di wadah-wadah kayak di timba, di ember atau di karung-karung gitu ya. Alhamdulillah ini yang sudah kami bersihkan. Sekarang kita menanam jahe-jahe yang ada batangnya tadi ya. Kami sudah siapkan media tanam. Adapun komposisi media tanamnya itu terdiri dari sekam, pupuk kandang dan juga tanah dengan perbandingan 1:1:1. Biasanya kalau kompos aku masih itu selalu aku tambahin kompos. Namun karena sekarang kompos kami habis teman-teman, jadi kami hanya pakai tanah, pupuk kandang sama sekam bakar itu aja. Kalaupun misalkan media tanamnya itu hanya tanah aja, insya Allah jahe ini juga bisa tetap tumbuh subur kok. Karena pada dasarnya semua empon-empon kayak jahe, lengkuas, kencur, kunyit, kunci sama apa ya, temulawak itu gampang numbuhnya teman-teman. Mereka itu termasuk tanaman-tanaman yang bandel. Akhirnya jahe-jahe ini bisa kami tanam di 6 polybag teman-teman. Masing-masing polybag itu kami isi beberapa rimpang. Sebenarnya kalau satu polybag diisi 1 rimpang aja, ketika sudah numbuh dan sudah jadi subur itu rimpangnya jadi banyak banget teman-teman. Tapi ini satu polybag kami isi beberapa rimpang biar lebih cepat aja rimbunnya.
Nah, setelah selesai tanam menanam, proses selanjutnya adalah penyiraman. Sebagaimana yang sering aku sampaikan di video, jangan pernah melewatkan proses penyiraman setelah kita tanam menanam ya. Biar tanaman-tanaman yang kita tanam tidak terlalu stres dan bisa survive. Dan ini kami sudah di lantai atas, kami mau pindah tanam cabai ini teman-teman, karena potnya itu sudah terlalu kecil. Sementara ini sudah membutuhkan banyak nutrisi karena sudah mulai berbuah ya. Juga kami mau pindah tanam seledri-seledri ini karena polybagnya sudah terlalu kecil ini untuk seukuran tanaman-tanaman yang sudah mulai rimbun ini. Untuk yang cabai yang awalnya di pot kecil, sekarang kami pindahkan di polybag tapi ukurannya yang lebih gede teman-teman. Jadi nanti media tanamnya lebih banyak, nutrisinya pasti lebih mencukupi dibanding pot kecil itu ya. Nah, potnya kayak gitu teman-teman. Oh ya maaf teman-teman, jenis cabai ini apa ya pada saat belinya kemarin? Aku kok lupa apa paprika yang jenis panjang atau cabai gendot atau cabai apa? Mohon maaf ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Setelah pindah tanam cabai, lanjut ini kami mau pindah tanam seledri di box kontainer ini. Box kontainer ini sudah kami lobangi pakai solder, jadi lubang drainasenya itu banyak sekali kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi pastikan pot atau polybag atau wadah apapun juga yang teman-teman pakai untuk menanam itu lubang drainasenya harus mencukupi ya, harus banyak. Karena kalau tidak itu saat kita menyiram ataupun terkena air hujan itu air akan menggenang. Nah, kalau air menggenang di pot itu rawan terjadi busuk batang, busuk akar, rawan ini ada jamur ya, sehingga berisiko tanaman kita jadi mati loh. Alhamdulillah ini proses pindah tanam cabai sama seledri-seledri di lantai atas ini sudah selesai. Hari berikutnya ini kami mau tanam bentul di halaman belakang di depan dapur terbuka ala pedesaan. Jadi yang kami tanam ini hanya potongan batangnya, ada umbinya ngikut sedikit gitu yang bagian pangkal teman-teman. Kemarin aku dapat bentul ini dari adik ipar dan ini nanamnya kami langsung di tanah kebun ya. Kami nggak pakai pupuk kandang, juga nggak pakai sekam bakar. Insya Allah tetap bisa numbuh dengan subur. Kembali ke lantai atas, ini aku mau potekin atau mau ngambilin tunas-tunas dari tanaman kailan teman-teman. Ternyata tanaman kailan itu kalau dibiarkan saja kok bisa bercabang-cabang banyak kayak gini ya. Jadi dulu aku belinya itu kan kailan, brokoli, kemudian kembang kol itu bersamaan. Kayaknya ini yang kailan, nggak pernah aku panen sama sekali. Aku biarkan aja tua, kok akhirnya bercabang banyak dan di cabang-cabangnya itu tumbuh tunas-tunasnya. Jadi ini aku ambilin aja. Biasanya kembang kol kemudian brokoli itu setelah aku panen itu batang yang aku potong akhirnya tumbuh tunas-tunas, kemudian tunas-tunasnya aku potekin, aku tanam kembali itu bisa numbuh teman-teman. Termasuk kil kerli, kil nero itu juga ada tunas-tunasnya aku tanam itu bisa numbuh. Tapi kalau yang kelan aku nggak tahu, jadi ini aku tanam aja, mudah-mudahan dia juga bisa numbuh. Insya Allah bisa numbuh kok, sama seperti yang lainnya. Dan ini menanamnya aku tancap-tancapkan aja di polybag yang kosong, juga di bawah-bawah pohon atau di bawah tanaman tomat ini teman-teman. Jadi media tanamnya bukan yang baru ya, biasanya lebih subur kalau ditancapkan di bawah pohon induknya. Dan inilah hasil setelah aku tancap-tancapkan. Hari sudah semakin sore, tapi ini aku masih mau potong-potong apa yang berhasil karena tanaman ini sudah terlalu tua sehingga sudah kurang bagus lagi.
Sudah saatnya regenerasi, jadi ini aku potong-potong pucuknya, aku pilih daun-daunnya yang masih segar ya. Memang lebih cepat numbuhnya itu kalau ditancapkan dari potongan pucuk teman-teman. Kalau dari batang bawah kayaknya sih kurang bagus ya. Jadi kita pilih daunnya yang memang masih bagus. Dan di bawah tanaman baby rose ini ada polybag yang kosong. Awalnya tanaman kenikir teman-teman, tapi kenikirnya udah kami cabutin. Ini aku pakai untuk menancapkan potongan-potongan pucuk bayam Brazil tadi. Selain di polybag, ini juga aku tanam di wadah bakul nasi atau irik kalau di tempat aku menamakannya. Bayam Brazil ini jenis tanaman sayuran yang sangat gampang sekali numbuhnya. Asal ditancap-tancapkan gini saja, insya Allah itu 99% numbuh teman-teman. Jadi nggak perlu drama-drama, insya Allah dia sangat kuat. Tahapan yang tidak boleh dilewatkan adalah penyiraman. Ini hari sudah mulai gelap teman-teman, karena sudah mendekati maghrib. Jadi langsung aja aku siram. Jadi itu tadi kegiatan kami tanam menanam pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.